Good morning kelas 4. How are you today? I hope all of you well. Oke, sekarang kita akan belajar bahasa Inggris lesson 10, yaitu tentang daily needs atau kebutuhan sehari-hari. Yang akan kita pelajari di sini adalah yaitu using countable nouns and uncountable nouns. Artinya penggunaan kata benda yang bisa dihitung dan juga yang tidak bisa dihitung. Juga menggunakan using how many and how much. Itu menggunakan kata how many dan how much. How many dan how much itu artinya sama, yaitu berapa banyak. Nah, sebelum kita belajar, anak-anak kami persilakan untuk berdoa terlebih dahulu. Setelah itu baru kita lanjut pelajarannya. Oke, inilah tadi yaitu tentang countable noun and countable noun. Yang pertama kita pelajari yaitu tentang countable noun. Countable noun adalah benda yang dapat dihitung. Contoh benda yang dapat dihitung adalah apples, donuts, eggs. Apples, donuts, and eggs ini adalah benda yang bisa dihitung. Contohnya, 1 apple, 2 apple, 3 apple. Nah, itu artinya bisa dihitung satuan-satuannya. Demikian juga dengan telur, 1 telur, 2 telur, 3 telur. Demikian juga dengan donat, 1 donat, 2 donat, 3 donat, dan selanjutnya. Nah, inilah penggunaan kata-kata benda-benda yang bisa dihitung. Nah, ada juga benda yang bisa dihitung menggunakan how many, ya. Contohnya kalau sekeranjang, sekeranjang ini kita menggunakan I have many apples in the basket. Itu saya mempunyai banyak apel di keranjang. Jadi di sini menggunakan many. Many itu fungsinya untuk benda yang banyak dan bisa dihitung. Dan juga contohnya I need many eggs for breakfast. Saya memerlukan banyak telur untuk sarapan pagi. Nah, di sini menggunakan many. Demikian juga dengan donuts. Mother buys many donuts. Oke, di sini ibu membeli banyak donat. Nah, diperhatikan apples ditambahi s, eggs ditambahi s, donuts ditambahi s. Ya, di situ. Kalau dia menggunakan many berarti tambah s. Sekarang uncountable noun. Uncountable noun adalah benda yang tidak dapat dihitung. Nah, berikut adalah contoh-contoh benda yang tidak dapat dihitung. Ada water, air, sugar, gula, dan juga ada jam atau selai. Nah, di sini water ini air dan juga contoh yang lain itu tidak bisa dihitung. Contohnya kita nggak bisa buat 1 air, 2 air, enggak. Kita bisa menghitung banyaknya air, gula, dan jam ini melalui wadah atau tempatnya. Contohnya 1 botol, 2 botol, 3 botol, atau 1 sendok, 2 sendok. Ya, untuk gula juga contohnya 1 karung, 2 karung, atau enggak 1 sendok, 2 sendok. Ya, jadi kita nggak bisa menghitung 1 butir gula, 2 butir, enggak. Itu menggunakan sendok. Jadi kalau yang menggunakan wadah seperti ini disebut benda yang tidak dapat hitung. Demikian juga dengan selai kan. Oke, dan juga contoh berikutnya yaitu menggunakan much. Tadi kan kita belajar how many dan how much. Jadi how many itu untuk benda yang dapat hitung, sedangkan how much itu mempunyai benda yang tidak dapat hitung. Contohnya, I have much water in the bottle. Artinya saya mempunyai banyak air di botol. Jadi diperhatikan. Baru contohnya lagi, mother buys much sugar. Ibu membeli banyak gula. Nah, demikian juga father have much jam in the jar. Ayah mempunyai banyak selai di toples. Jadi inilah benda-benda yang tidak dapat hitung menggunakan much. Ya. Sekarang penggunaan how many dan how much. How many dan how much ini mempunyai arti yang sama, yaitu berapa banyak. Dan berikut penggunaan how many. How many digunakan untuk menyatakan berapa banyak benda yang bisa dihitung atau uncountable atau countable noun. Nah, how many ini termasuk ke countable noun. Nah, berikut rumusnya yaitu how many plus plural countable noun plus plural countable noun itu adalah benda yang dapat dihitung plus do or does plus subject plus verb. Nah, inilah rumus dari how many, ya. Berikut contohnya.
kalau ini digunakan untuk bertanya ya nak ya. Contohnya, how many apples do you need? Nah, berapa banyak apel yang kau butuhkan? Nah, di sini how many apples. Jadi apples ini bisa dihitung, maka menggunakan many. Sedangkan do or does tadi kalau you itu menggunakan do ya. Dan berikut contohnya, how many apples does she need? Nah, how many apples di sini does ya. Does itu digunakan oleh she ya. Jadi ingat penggunaan do dan does. Kalau do itu digunakan oleh I, we, you, they. Sedangkan does itu digunakan oleh he, she, it. Nah, inilah penggunaan dari do dan does ya. Jadi kalau contohnya we itu nanti menggunakan does. Do. Oke, sekarang penggunaan how much. How much digunakan untuk menanyakan berapa banyak benda yang tidak bisa dihitung. Nah, kalau tidak bisa dihitung itu menggunakan how much. Jadi rumusnya sama juga dengan yang tadi. Cuma di sini pergantian how many dan how much-nya doang. Yaitu how much plus uncountable noun plus do or does plus subject plus verb. Nah, berikut contohnya. How much rice do you buy? Nah, di sini how much, berapa banyak beras yang kamu beli. Rice itu kan beras. Beras itu tidak bisa dihitung. Jadi menggunakan much. Jadi sama juga how much sugar does she need? Nah, di sini berapa banyak gula yang dibutuhkan. Jadi di sini juga diperhatikan penggunaan do dan does. Nah, dan ini juga diperhatikan how much juga digunakan untuk menanyakan harga suatu barang sehingga mempunyai arti berapa harga. Ingat, how much ini digunakan untuk menanyakan harga suatu barang, menanyakan harga. Itu tidak dilihat dari apakah benda itu bisa dihitung atau tidak bisa dihitung. Tapi kalau sudah menanyakan harga, yaitu menggunakan how much. Ya. Oke, diperhatikan contoh berikut. Perhatikan contohnya di bawah ini ya. Nah, di sini ada apple, dibuat di situ harganya 15.000. Berarti kalau untuk bertanya how much is the apples? How much is the apples? Nah, it is $15,000. 1.000 rupiah. Maka di sini ditanya tadi berapa harga dari apel itu? Harganya adalah 15.000 rupiah. Nah, berikut percakapan antara si A dan si B tentang menggunakan many. Contohnya, how many watermelons do you buy? Nah, watermelons ini adalah benda yang bisa dihitung. Di sini menggunakan many. Ya, berapa banyak watermelon yang kau beli? Nah, katanya kan. Nah, di sini S-nya watermelonsnya ditambahi S ya. Nah, si perempuan bilang I buy 2 watermelons. Jadi dia membeli 2 watermelons menggunakan S ya, watermelonsnya. Oke, sekarang how many water do you buy? Nah, dibilang jadi di sini dia menggunakan many. How many water do you buy? Kenapa enggak much? Karena di sini sudah menanyakan berapa botol, jadi many ya. I buy 5 bottles of water ya. Jadi di sini ketika bertanya kalau seperti ini itu menggunakan many. Oke, berikut adalah latihan ya. Diperhatikan latihannya. Di sini nomor 1, bla bla orange do you buy? Nah, di sini bla bla itu di sini kata kuncinya adalah orange. Berarti orange itu adalah jeruk. Jeruk itu bisa dihitung. Oke. Bla bla jeruk yang kamu beli katanya. Di sini menggunakan how much atau how many? Oke, apakah jawabanmu benar? Oke, kita lihat ya how many ya. Di sini bla bla milk does she need? Milk itu adalah susu. Apakah susu bisa dihitung? Tidak bisa. Berarti kalau tidak bisa dihitung maka menggunakan how many or how much. Oke? Jawab dalam hati. Sekarang kita lihat jawabanmu apakah sesuai? Oke. How much? Ya, benar. Nomor 3, bla bla. Nah, dilihat ya how much, perbedaan how much dan how many ini ya nak ya. Nomor 3, bla bla honey do they bring? Bla bla madu yang mereka bawa gitu. Jadi honey itu adalah madu. Jadi apakah madu itu bisa dihitung? Iya, tidak bisa ya, maka menggunakan how much.
Demikian juga nomor 4, bla bla bananas dash he eat. Nah, di sini bananas yang dia makan. Nah, di sini bananas itu adalah benda yang bisa dihitung, maka menggunakan how many. Oke, terima kasih, selamat pagi. Itulah pembicaraan kita hari ini atau materi kita tentang uncountable noun dan juga countable noun, how many dan how much. Kalau ada yang belum kalian mengerti, kalian bisa tanya dengan Bu Christine, dan juga nanti tugasnya Miss kasih ini materinya ditulis di buku catatan ya nak, supaya kamu makin paham. Rumus-rumusnya juga ditulis. Oke, selamat pagi, salam sehat.